Julo merupakan salah satu aplikasi paylater legal yang sudah terdaftar OJK dan diawasi oleh OJK. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang resiko gagal bayar di pinjol atau paylater Julo. Ya, saya sering kali menganggap paylater itu juga pinjol ya, karena kan kita ngutang juga, kita melakukan pinjaman juga, dan secara online juga. Tapi yang membedakan adalah biasanya untuk paylater kan kita minjem tapi buat bayar, bukan buat mendapatkan uang tunai. Tapi ya sama aja, saya mengkategorikannya semua itu menjadi pinjaman online. Oke, jadi paylater atau pinjol Julo ini itu ketika kalian gagal bayar atau telat bayar tentunya akan masih mengikuti aturan OJK. Jadi resikonya hampir sama dengan resiko ketika kalian gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjol legal. Ya, sehingga teman-teman tidak perlu khawatir yang berlebihan ketika teman-teman ini gagal bayar atau telat bayar di Julo. Ya, jadi ada banyak orang yang paling ditakuti resiko terbesar Julo adalah apakah Julo itu ada DC lapangannya atau tidak. Dan kira-kira kapan sih DC lapangan Julo itu datang ke rumah untuk menagih. Oke, di sini kita akan bahas ya teman-teman masalah ada tidaknya DC lapangan dari paylater atau pinjol Julo. Nah, pertama-tama di sini yang sampai detik ini yang saya ketahui adalah Julo itu punya DC lapangan tapi nggak banyak dan cuman ada di Jabodetabek. Artinya, teman-teman tidak perlu khawatir bahwa Julo akan datang ke rumah kalian dan akan menagih hutang kalian jika lokasi kalian ini bukan di area Jabodetabek. Jabodetabek aja masih terbatas apalagi di daerah lain. Artinya, buat teman-teman di daerah lain, belum tentu ada DC Julo yang bakal datang ke rumah kalian. Jika memang ada pun, pasti membutuhkan waktu yang sangat lama. Ya, sampai detik ini, sampai video ini, saya hanya bisa menyampaikan informasi segitu bahwa banyak kok di luar sana rekan-rekan saya atau mungkin orang-orang yang cerita galbay di Julo yang berada di luar Jakarta itu ada yang sampai 6 bulan 5 bulan masih belum ada yang didatengin DC lapangan. Itu ada teman-teman ya. Jadi bisa dipastikan bahwa kalau memang di luar sana itu udah telat lama tapi nggak datang-datang DC-nya, bisa dipastikan DC-nya memang belum ada di kota tersebut atau adanya baru di kota sebelah atau kota besar terdekat dari sana. Nah, itu akan membutuhkan waktu. Kota terbesar tersebut pasti akan jauh lebih banyak yang minjem dibandingkan di kota-kota terpencil. Tentunya DC juga harus banyak ya teman-teman ya. Nah, gitu ya teman-teman. Di sini saya cuma ingin menginformasikan buat teman-teman nggak perlu takut yang mana-namanya DC lapangan datang ke rumah. Teman-teman tenang aja, teman-teman gak usah panik, gak usah bingung, kita hadapi aja DC-nya. Ya, kalau kalian terlihat panik, respon kalian terlihat takut, maka DC ini akan semena-mena kepada kalian. DC akan terus menakuti dengan segala cara. Nah, kalian akan semakin takut, semakin panik, dan akhirnya semakin gegabah. Ini yang penting banget untuk harus kalian hindari ya teman-teman. Jika teman-teman gagal bayar, itu bukan sepenuhnya kalian harus meratapi kesalahan kalian sendiri. Jangan. Toh kalian ngutang, itu saya yakin kalian pasti dalam kondisi yang mungkin kemarin terpaksa khilaf dan lain sebagainya. Ya udah, nasi sudah terlanjur jadi bubur. Toh nggak akan bisa mengubah keadaan. Tinggal kalian bagaimana belajar untuk merespon dan belajar untuk tahu bagaimana cara menghadapi DC lapangan, termasuk di Julo ini. Sehingga teman-teman nanti nggak perlu takut lagi karena bekal wawasan teman-teman bisa menghadapi DC tersebut. Makanya saya bilang untuk terus belajar dan membaca aturan-aturan OJK. Sehingga otak kalian nanti ini yang akan menjaga kalian dari ancaman-ancaman yang tidak jelas dan belum tentu kebenarannya teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat dan semoga buat teman-teman lain yang di luar sana yang sedang galbay di Julo, telat bayar di Julo, teman-teman boleh dong komen di bawah ceritakan sharing pengalaman teman-teman biar teman-teman yang lain ini bisa belajar juga dari kalian, bisa memahami kejadian kalian dan mengerti serta mereka agak sedikit tenang. Saya yakin kalau banyak mengetahui orang yang dengan masalah yang sama terus kemudian mereka berhasil survive dan berhasil menghadapinya, pasti orang-orang tersebut yang saat ini sedang di posisi masalah itu akan merasa sedikit tenang. Nah, inilah harapan saya. Jika kalian bisa berbagi komentar, berbagi pengalaman di kolom komentar, tentunya akan membuat teman-teman yang lain bisa menjadi lebih tenang untuk bisa menghadapi resiko gagal bayar atau resiko telat bayar di aplikasi pinjaman online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.